Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Rahmat Hidayah dari kelompok 4. Di sini saya akan menyimpulkan kelebihan dan kelemahannya pengembangan model. Yang pertama itu ada spiral, yang kedua ada waterfall, yang ketiga kalau nggak salah ada incremental, yang keempat evolutionary. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama dulu, pengembangan model spiral dan kelebihan dan kelemahannya. Nah, di sini saya akan kelebihan dulu. Dari kelebihan pengembangan model spiral itu ada 6 yang saya akan bahas. Yang pertama, dapat digunakan untuk sistem yang berskala besar. Nah, yang kedua itu sangat cocok sebagai mekanisme mengurangi resiko. Nah, yang ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Nah, yang keempat, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan dalam evolusi produk. Nah, yang kelima itu ada pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Yang terakhir membutuhkan pertimbangan terhadap resiko teknis sehingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Nah, itu kelebihan dari pengembangan model spiral. Dan sekarang saya akan membahas kekurangan dari pengembangan model spiral. Itu ada 5. Yang pertama, terlalu banyak memikirkan resiko yang akan terjadi. Yang kedua, masih jarang digunakan. Nah, yang ketiga itu metode ini lambat dan mahal karena setiap tahapan yang dilalui harus memikut sertakan pemasaran. Nah, yang keempat itu memerlukan penafsiran resiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Nah, yang kelima, butuh waktu yang lama untuk menerapkan paradigma ini maju. Kepastian yang absolut. Nah, itu saya menyimpulkan pengembangan model spiral dan model spiral dari kelebihan dan kelemahannya. Nah, yang kedua itu kalau nggak salah pengembangan model waterfall. Nah, pengembangan model waterfall itu saya akan membahas kan tadi saya sudah berbicara. Saya akan membahas kelebihan dan pengembangan setiap pengembangan model. Nah, di sini saya yang kedua pengembangan model waterfall. Kelebihan dari pengembangan model waterfall yaitu yang pertama merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Nah, yang kedua ada cocok untuk sistem software yang bersifat kinetik. Yang ketiga, pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Nah, kelemahan dari pengembangan model waterfall yang pertama persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Yang kedua, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Yang ketiga, sulit untuk mengatasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahap pengembangan. Nah, itu kelebihan dan kelemahan pengembangan model waterfall. Nah, yang ketiga, saya akan menyimpulkan pengembangan model incremental. Nah, kelebihan dari pengembangan model incremental ada 3. Yang pertama, penambahan kemampuan fungsional akan lebih mudah diuji, diverifikasi, divalidasi, dan dapat menurunkan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki sistem. Nah, yang kedua, memiliki resiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem. Nah, yang ketiga, nilai pengguna dapat tentukan pada setiap increment sehingga fungsionalis sistem disediakan lebih awal. Nah, yang kekurangan dari pengembangan model incremental itu ada 3. Yang pertama ada tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Yang kedua, penambahan staf dilakukan jika hasil incremental akan dikembangkan lebih lanjut.
Yang ketiga, setiap tambahan yang dibangun harus dimasukkan pada struktur yang ada tanpa menurunkan kualitas dari yang telah dibangun sistem tersebut sampai saat ini. Nah, itu kelebihan dan kelemahan pengembangan model inkremental. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas atau menyimpulkan pengembangan model evolutionary. Kelebihan dari pengembangan model evolutionary, yang pertama, pengguna mendapatkan kesempatan untuk bereksperimen dengan sistem sebagai dikembangkan. Nah, itu. Yang kedua, membantu menemukan kebutuhan pengguna yang tepat. Yang ketiga, user dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Nah, itu kelebihan dari pengembangan model evolutionary. Yang sekarang kelemahan dari pengembangan model evolutionary. Yang pertama itu ada proses analisis dan perencanaan terlalu singkat. Yang kedua, biasanya kurang fleksibel dan menghadapi perubahan. Yang ketiga, pengembangan kadang-kadang membuat kesepakatan implementasi dengan pengguna sistem operasi yang tidak relevan. Nah, dari keempat pengembangan model, saya akan menyimpulkan mana yang baik yang digunakan. Itu kan, dari kemarin saya berdiskusi dari kelompok kami. Nah, kami menyimpulkan bahwa dari keempat model pengembangan yang ada, pengembangan yang lebih efektif digerakkan dalam mengembangkan sistem, yaitu menggunakan metode waterfall. Itu. Nah, karena pekerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah terkontrol, dan model waterfall ini paling banyak dan paling lama digunakan. Nah, itu kesimpulannya. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.